Halo Sobat CRT, kembali lagi di channel kita. Saya Wisnu, co-owner dari CRT Bike and Coffee. Di episode kali ini saya akan menjelaskan cara memodifikasi air spring fork menjadi coil spring fork menggunakan push ACS3 Advanced Coil System. Oke, langkah pertama saya akan jelaskan peralatan yang akan saya gunakan. Yang pertama ini adalah rod assembly dari push ACS3. Ini yang akan menggantikan air spring original dari fork kita yang asli. Kemudian air stop bumper. Ini fungsinya adalah untuk menambahkan progresivitas pada spring kita, karena kita tahu coil ini linear, tidak progresif. Jadi di akhir travelnya dia cenderung mempunyai kekerasan yang sama, sehingga kita mudah bottom out. Dengan adanya penambahan air spring bumper ini menambah progresivitas walaupun kita ubah ke coil spring. Kemudian ada mengganti travel indikator dari push snap ring pengganti. Snap ring yang original kita tidak akan pakai, kita akan ganti dengan snap ring yang baru yang disediakan oleh push. Sedikit grease dari push, SOS grease. Washer, preload washer untuk spring. Jumlahnya tergantung dari kita, semakin banyak kita gunakan semakin keras spring kita. Kunci torsi sangat penting untuk memastikan semua yang kita kencangkan sesuai dengan torsi spek yang ditentukan oleh manufaktur. Kali ini spek yang sudah ditentukan oleh SRAM untuk fork pike dari RockShox. Knipex, kebetulan untuk memasang coil spring ini kita memerlukan kunci 18. Saya akan gunakan Knipex. Ini sebetulnya seperti kunci Inggris tapi dengan grip yang lebih mudah. Long socket hex key 18. Kemudian chamferless shock 32. Obeng kecil untuk memasang snap ring. Obeng minus ini handy tool saja untuk kita punya. Ratchet, Allen key 5 mili dan hex key 10 mili. Kemudian suntikan untuk nanti kita memasukkan oil, masukkan olinya. Oli yang saya gunakan Maxima fork oil yang 10 WT. Kemudian sedikit sample green untuk membersihkan sisa-sisa oli dan juga tisu dapur yang tidak ada bekas kain, tidak meninggalkan bekas kain atau bekas tisu, tidak mudah sobek juga. Oke, jadi itu semua kira-kira tools yang diperlukan. Sekarang kita langsung ke proses pengerjaannya. Oke, untuk di video kali ini RockShox pike yang saya gunakan kondisinya sudah terlepas dari lower legnya. Jika teman-teman tertarik dengan cara melepas lower leg ini, ada video terpisah di channel kami. Oke, jadi dengan kondisi lower leg sudah terlepas dari CSU-nya, hal pertama yang kita lakukan, kita lepas travel indikator yang lama. Kita tidak akan gunakan dan kita masukkan travel indikator yang baru yang ada di dalam paket push ACS3. Oke. Oh ya, saya hampir lupa. Jika mengerjakan hal seperti ini, keselamatan sangat penting, jadi kita gunakan safety glasses. Jaga-jaga ada benda kecil yang terlempar atau cipratan oli, melindungi mata kita. Oke, setelah kita pasang travel indikator yang baru, kita harus melepas top cap nut terpasang belakangan dan juga bottom nut dan screw washer yang baru. Ini kita simpan, kita pasang nanti. Kemudian assembly ini kita pasang di sisi air spring. Kita masukkan saja.
Kemudian setelah kita masukkan, kita pasang snap ring yang baru. Memasang snap ring ini agak tricky, jadi berhati-hati. Bahkan saya pun kadang tidak bisa langsung. Kita gunakan obeng kecil. Oke, sudah ada nigelannya. Kemudian jika snap ring sudah terpasang, kita putar-putar dengan obeng kecil. Jika dia bisa berputar, artinya dia sudah duduk dengan baik di alurnya. Oke, kemudian kita pasang top capnya. Sampai sudah bisa. Oke. Nah, setelah seperti ini kita kencangkan dengan shocknut 18. Dan Knipex 22. Oke. Kemudian harus kita torsi sampai 9 Nm. Ini sudah saya set 9 Nm. Harus kita pegang dengan Knipex supaya tidak berputar. Agak tricky memang, pastikan tidak berputar. Oke, sepertinya sudah cukup kencang. Coba sekali lagi, pastikan tidak berputar. Ya, oke. Sudah terpasang dengan baik. Oke. Ini sudah selesai. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah memasang kembali lower leg ke unit CSU. Oke. Setelah lower legnya terpasang di CSU, kita masukkan oli maksimal 10 WT di sisi damper 10 mili, di sisi air spring atau yang sudah kita ganti midi coil 20 mili. Sekarang kita pasang kembali bottom nut untuk sisi damper. Dan bottom nut
tricky. Kita tekan saja. Crash washer yang baru, yang dari kit ACS nya, kemudian button nut nya. Oke. Sekarang masing-masing harus kita kencangkan 7,3 Nm. Biar saya setting dulu kunci torsi saya. Pan 7 1 2 3. Oke. 7,3. Untuk sisi damper menggunakan Allen key 5 mili. (7,3 Nm), jangan lebih karena akan merusak berat dari damper. Oke. Kemudian untuk sisi spring kita gunakan hex key 10 mili. Oke. Selesai sudah kita memasang lower leg pada CSU. Berikutnya adalah kita memasukkan springnya. Untuk spring, kita lihat di sini ada heat shrink-nya. Untuk mengurangi bunyi, kita bisa kasih grease pada heat shrink ini. Tidak terlalu banyak, light film aja, tipis. Dan yang terpenting adalah di bagian spring tersebut duduk di bawah. Oke. Kita masukkan springnya. Kemudian preload. Preload ini tergantung kita mau sekeras apa fork kita. Saya suka sedikit agak keras karena dengan mengubah dari air menjadi coil, otomatis dia sudah lebih sensitif, lebih aktif. Saya lebih suka di mid supportnya dan lebih berisi, sehingga saya kasih 1. Oke. Boleh dikasih grease juga. Kemudian terakhir adalah kita masukkan unit air bump stop. Setelah bisa dimasukkan dengan tangan, kita kencangkan dengan tangan dulu. Bisa dengan bantuan soket dari push.
Oke, setelah keras baru kita gunakan kunci torsi. Untuk ini kita harus kencangkan sampai 22 Nm. Setelah kita kencangkan dengan tangan, kita gunakan fork soket 32 mili, kunci torsi diset pada 22 Nm. Oke, selesai sudah. Terakhir kita bersihkan bekas-bekas grease, oil, kotoran, debu dengan simbol green. Pastikan semua grease-grease hilang. Extension lower leg. Oke. Dan langkah terakhir yang sudah pasti akan menambah performa fork kita menjadi jauh lebih baik. Stiker. Oke sobat CRT, jadi seperti tadilah cara kita memasang push ACS3 coil conversion kit pada RockShox Pike. Kit tersebut spesifik untuk wheel size, jadi untuk 27,5 dan 29 berbeda. Kemudian untuk springnya pun tergantung dari berat badan kita. Kalau tadi sobat CRT lihat saya menggunakan spring yang berwarna biru, itu spesifik untuk berat rider di sekitar 70-75 kg, fully gear ya, dengan helmet, jersey, backpack kalau memang ridingnya pakai backpack. Oke, itu aja. Kalau sobat CRT suka video ini, jangan lupa untuk klik like, kemudian juga subscribe. Kita akan ada video-video lain mengenai modifikasi fork, perbaikan fork, service, kemudian review produk juga, dan juga klik gambar bell untuk notifikasi jika kita upload video baru. Jangan lupa untuk cek Instagram kita untuk produk-produk CRT Bike and Coffee. Jika teman-teman juga minat atau menyukai sepeda Santa Cruz, kami juga menyediakan, jadi cek aja Instagram kita. Oke sobat CRT, see you next time, bye.